Baik, di sini setelah kami coba lakukan pengecekan pada nomor order yang Bapak barusan sebutkan ini, memang benar ya Pak, dari di sini Bapak sudah mencoba untuk melakukan pembatalan berkali-kali pada menu bantuan, namun belum terbatas Bapak ya. Iya. Di sini mohon maaf sekali langsung terjadi. Itu saat ini terkait dengan kendala Bapak. Akan kami bantu untuk pembatalan transaksi pada sistem kami. Apakah Bapak berkenan? Nanti berpengaruh ke performance saya nggak, Mbak? Baik, di sini terkait dengan pembatalan itu tetap akan mempengaruhi Bapak walaupun dari call center, namun Bapak tidak perlu khawatir dikarenakan untuk performa sendiri itu tidak akan mempengaruhi pada orderan selanjutnya, begitu Bapak ya? Oh, oke Mbak. Ya udah Mbak, tapi saya minta reasonnya aja sih Mbak bahwa benar memang penumpang tidak muncul. Baik, saat ini terkait dengan kalau Bapak akan kami bantu untuk pembatalan transaksi terkait dengan pelanggan tidak bisa dihubungi ya Pak ya? Oke. Baik, untuk saat ini terkait dengan kendala Bapak kami bantu untuk pembatalan transaksi pada sistem kami. Di sini kami sarankan Bapak untuk bisa melakukan pengecekan pada aplikasi Bapak ya. Oh, oke. Oke Mbak. Baik, apakah informasi yang kami sampaikan sudah cukup sesuai? Cukup Mbak, ini sudah tercancel ini di aplikasi. Baik, apabila sudah cukup jelas, izinkan kami untuk menutup telepon ya Pak ya. Dan di sini akan kami kirimkan survei kepuasan pelanggan memberikan rating atas pelayanan pelanggan kan Bapak ya. Terima kasih. Mobi Gojek, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bapak, semoga sehat selalu. Oke, selamat pagi. Surprise. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua di channel El Ganteng ya guys ya. Oke, sahabat online, apa kabar semuanya? Itu tadi adalah cuplikan ketika gua menelpon call center Gojek ya guys ya. Jadi di suatu malam gua membutuh bantuan call center untuk menyelesaikan orderan gantung gua guys ya. Yang gua nyatakan itu adalah order fiktif. Oke guys, kenapa itu gua nyatakan orderan fiktif? Karena begonya gua nunggu sampai 1 jam lebih. Liong habis 2 gelas. Samsu habis 5 batang. Tapi nggak apa-apa karena gue ditemenin sama security di apartemen itu guys. Jadi gue sambil ngobrol-ngobrol. Ya, jadi mulanya seperti ini guys. Nah, gue mendapatkan orderan seperti biasa ya guys ya. Di door, thanks. Alhamdulillah, gue mendapatkan orderan. Nah, dari awal itu gue sudah sedikit curiga nih guys. Karena rating penumpang ini atau customer ini adalah 3 bintangnya. Wah, gue udah agak gimana gitu nih, udah tengah malam ya kan, ratingnya 3 dan pembayarannya juga dia melalui cash atau tunai ya guys ya. Nah, tapi gue coba berprasangka baik aja, gue menuju titik. Nah, sampai di titik itu gue lapor ke pos security ya guys ya. Selamat malam Pak, saya ingin menjemput penumpang atas nama si Anu. Oke Pak, tunggu sebentar. Nah, dia di pos security itu langsung menghubungi security yang ada di lobby di dalam, karena harus masuk dulu kan ke dalam guys ya. Kijang satu, ada ojol mau jemput atas nama si Anu. Apakah sudah siap? Nah, yang di dalam membalas nih. Oke, masuk Kijang 2, negatif, tidak ada orang di sini, tidak ada urusan ojol. Wah, langsung bang. Wah, bener nih, orderan fiktif. Nah, lazimnya nih guys ya, selama gua ngojol, kalau misalkan menemukan hal seperti ini, ya kita batalkan aja, karena kita sudah menjemput, menunggu, dan penumpang tidak muncul. Nah, namun biasanya kan suka ada alasan kenapa ingin membatalkan guys ya. Ada yang penumpang tidak muncul, orderan palsu, atau penumpang ingin merubah alamat gitu. Biasanya kan suka ada lah pokoknya itu intinya. Nah, di GoRide Specialist ini itu nongol alasannya, tapi nggak bisa diklik guys. Yang bisa diklik itu hanya satu, yaitu
driver atau saya tidak ingin menjalankan orderan ini. Waduh, celaka dong. Nah, kalau menurut gue sih kayak ini kekhawatiran gue. Kalau seperti ini berarti kesalahan ada di driver. Kita ini dilimpahkan, padahal memang itu penumpangnya yang nggak muncul gitu. Nah, karena lagi nih guys ya, gue anak baru nih. Lagi ngebangun akun gitu kan, tiba-tiba akun dinodai, anjay, akun ternodai oleh pembatalan orderan dengan alasan gue nggak mau menjalankan. Wah, itu gue khawatir akan berdampak buruk ya guys ya, ngerinya anyep lah istilahnya lah gitu. Nah, akhirnya gue mencoba mengeklik pusat bantuan atau bantuan dari aplikasi itu guys ya. Nah, di situ ada memang bahwa kita diarahkan untuk mencoba menelpon atau menghubungi secara berkala ya guys ya. Nah, itu gua lakuin semua. Jadi gua ngelakuin telepon melalui internet yang ada di aplikasi, terus penelpon biasa, terus gua chat, gua ketik, gua memfoto dan membuktikan bahwa gua memang sudah ada di situ. Nah, setelah gue kirim laporan itu, ternyata laporannya itu gagal. Nah, ini nih, ini kayak GoRed spesialis itu kayak dikunci guys. Jadi laporan itu gagal, nggak bisa masuk gitu. Berkali-kali gue coba. Nah, teman-teman kan bisa dengar tadi waktu gue telepon call center pun membenarkan bahwa gue sudah mencoba untuk mengirim laporan gitu. Nah, dari tombol batalkan gua nggak bisa, dari bantuan gua nggak bisa, jalan terakhir yaitu ya gua menelpon call center gitu. Nah, call center ini ketika kita telepon, dan sorry sebelumnya gua nggak nge-save nih nomor call center ya. Ini teman-teman penting, dari sekarang teman-teman harus tahu call center Gojek. Ngerinya dapat kasus seperti gue ya guys ya, yang memerlukan bantuan dari call center. Teman-teman catat deh nomornya tuh, cari. Kemarin gue googling aja cari ya. Ntar coba gue cantumin boleh apa enggak ya. Kalau boleh gue cantumin, kalau nggak boleh di kolom komentar aja mungkin ya gitu. Nah, setelah gue hubungin call center itu, pertama itu dijawab oleh robot operator ya guys ya. Terima kasih, Anda telah menghubungi Gojek Indonesia. For service English, please 1. Anjay. Untuk bahasa Indonesia tekan 2, seperti itulah. Nah, itu panjang guys dalam. Habis itu jika Anda di Indonesia pencet lagi, jika Anda driver atau customer, terus drivernya apakah driver GoFood, driver GoRed gitu. Jadi panjang itu dalam. Nah, setelah gua mencoba dan dijawab oleh robot, akhirnya diarahkan lagi ke menu bantuan tuh guys ternyata gitu. Jadi nggak perlu lu nelpon, nggak perlu lu repot-repot, lu bisa menyelesaikannya di bantuan. Nah, seperti tadi gue bilang itu di GoRed spesialisnya agak beda gitu guys. Nah, kira gue mencoba cari untuk gimana caranya gue bisa ngobrol dengan agen operator ini gitu, petugasnya yang lagi incas lah guys ya. Nah, akhirnya setelah gua menghubungi beberapa kali, akhirnya terhubung terhubung dengan agennya ya kan, seperti yang cuplikan tadi gitu. Nah, di situ agen itu memverifikasi pertama nomor handphone yang terdaftar biasa, nama lengkap, terus dia menanyakan nomor order tuh guys ya, kode ordernya, terus juga tripnya dari mana ke mana, nama penumpangnya siapa. Nah, setelah terverifikasi baru dia menanyakan apa aja yang sudah kita lakukan. Nah, karena gue sudah membaca menu bantuan tadi ya guys ya, nah gue dipandu untuk menelpon secara berkala tadi. Nah, itu ditanyakan sama operatornya, sama agennya tadi. Nah, akhirnya setelah dia mengecek, mereka atau dia membenarkan bahwa gue sudah melakukan hal tersebut. Langkah-langkah itu sudah gue lakukan gitu. Nah, akhirnya orderan tersebut dibatalkan secara sistem oleh bantuan
customer service-nya atau call center ya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue itu, gue kan sempat bertanya, apakah ini berpengaruh terhadap performance akun gue? Nah, si call center itu menjawab tetap berpengaruh walaupun orderan tersebut dibatalkan oleh call center. Namun di orderan selanjutnya tidak berpengaruh. Nah, gue bahasanya ambigu tuh, gak ngerti gimana ya guys ya. Tapi guys, setelah gue jalanin keesokan harinya dengan langkah itu, alhamdulillah orderan gue tetap stabil. Nah, gue itu nggak tahu kalau misalnya kan kita membatalkan dengan langsung memencet tombol batalkan, saya tidak ingin menjalankan orderan ini. Nah, itu gue nggak tahu. Nah, jadi sekali lagi ini gue bukan membuat sebuah tutor ya guys ya. Gue cuma menceritakan kejadian apa yang gue alami. Siapa tahu teman-teman bisa mempelajari dan teman-teman bisa ngambil keputusan apakah teman-teman kalau mendapatkan case seperti ini, teman-teman memencet tombol yang itu atau melalui cara yang gue jalanin ini. Tujuannya sih itu aja sih guys. Sharing-sharing aja kita. Kalau tutor gue belum berani lah, gue baru kemarin sore istilahnya di Gojek gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja ya guys ya, dan sama-sama menjaga akun. Udah itu aja sih kalau gue. Nah, akhirnya setelah di cancel ya gue bisa aplikasi bisa mencari orderan selanjutnya guys gitu. Namun kebenaran karena sudah larut malam gue langsung balik aja itu. Nah, yang ingin gue sampaikan lagi di sini, teman-teman kalau mendapatkan kasus seperti itu, saran gue sini ya, teman-teman harus tetap bijak ketika mengetik guys, chat ya. Harus tetap bijak, jangan pernah berbicara kasar atau bicara yang kurang etis atau kurang bagus ya guys ya, karena ngerinya itu di tata tertib yang gue baca sih itu sebuah pelanggaran lah istilahnya gitu. Nah, kita sama-sama jaga akun aja guys ya, tetap bijak aja. Saya sudah sampai di sini, saya sudah menunggu gitu. Nah, terus saran lagi nih guys, yang selanjutnya ketika teman-teman mendapatkan case ini dan mau menelpon call center, teman-teman paketin dulu tuh paket telepon yang provider kita gitu. Karena seperti gue bilang tadi, masuknya awalnya disambut oleh operator komputer atau bot ya guys ya, jadi masuknya agak dalam, lama gitu guys gitu. Sayang kan kalau pulsa reguler itu bisa habis 25.000 kali, ngerinya gitu. Kan sayang gitu. Nah, jadi dipaketin aja dulu sebelum nelpon call center ya guys. Itu aja yang bisa gua sharing tentang apa yang gua alami di kasus orderan fiktif ya guys ya. Semoga bisa membantu teman-teman juga. Dan kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, gue minta maaf ya guys ya. Dan gue izin pamit guys. Dan jangan lupa subscribe channel gue, support channel gue. Dan oh iya guys, gue bikin grup nih guys ya, tapi belum ada yang masuk. Mau siapa aja masuk, gak apa-apa. Nah, itu ada QR-nya, teman-teman bisa scan aja, atau teman-teman bisa kirimkan data nomor handphonenya ke email gue. Oke, gua izin pamit, gua El, pamit undur diri. Saksikan vlog gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bye.